Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menurut Bapak yang kelihatan cuma satu hari ini. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, Tetap Pak. semangat kita mengikuti pelajaran dan menuntut ilmu. Bapak buka Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka kembali pada hari ini di pelajaran pada hari ini. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada kerabat, sahabat, keluarga, tabiin juga dan tabiatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ke mata pelajaran pada hari ini. Mata pelajaran hari ini yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana Bapak ingin menerangkan sejarah-sejarah yang lalu, yang tentunya sejarah tentang peradaban Islam. Yaitu materi pada hari ini, pada pelajaran hari ini yaitu peradaban Daulah Syafawi di Persia. Nah, sebelum Bapak membahas langsung ke pokok materi, di sini ada pokok pembahasannya dalam peradaban Daulah Syafawiyah yang Bapak akan jelaskan nanti. Di sini ada pokok pentingnya. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Syafawi di Persia. Kemudian yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi di Persia. Yang ketiga, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Ada kemajuan, sudah tentu pasti ada kemunduran ya. Jadi Bapak akan membahas pokok 4 materi ini, dari sejarah lahirnya, strategi dan kebijakannya pada masanya, kemudian kemajuan dan ilmu pengetahuannya pada masa Daulah Syafawi, serta keruntuhannya atau kemundurannya pada masa Daulah Syafawi. Nah, sebelum kita membahas atau Bapak membahas ini, Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada murid Bapak yang satu ini, satu-satunya di kelas Bapak. Yang pertama, kamu tahu nggak apa itu peradaban? Enggak, Pak. Nah, peradaban itu seperti zaman, ya, seperti peradaban Nabi kita, ya, atau peradaban zaman purba katanya. Ya, jadi peradaban itu sama saja dengan zaman atau masa ya. Jadi peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Apa itu daulah? Enggak tahu, Pak. Nah, ini Bapak terangkan lagi. Karena kamu nggak tahu, Bapak jelaskan daulah itu apa. Jadi daulah ini seperti kepemimpinan atau masa kepemerintahan atau kerajaan atau kedinastian. Seperti misalkan pada hari ini, pada tahun ini 2022, kita ada di daulah kepemimpinan atau kepemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Nah, itu seperti kepala negaranya yang memimpinnya ya. Daulah itu sama saja diartikan dengan masa atau kepemerintahan ataupun kepemimpinan ataupun kerajaan
Bapak contohkan ya, seperti di Indonesia ini kepemerintahan atau kepemimpinan yang mana negara itu dipimpin oleh seorang Presiden. Nah, presiden kita namanya Bapak Joko Widodo. Nah, jadi Bapak lanjutkan ya. Di sini tadi itu ada di Persia. Belum beres ya. Di Persia, Daulah Syafawi di Persia. Persia itu di mana sih? Tahu nggak? Nggak tahu Pak, lupa. Nah, Persia itu sekarang disebut negara Iran atau Republik Islam of Iran atau Iran ya. Iya Pak. Kalau dulu namanya di Persia pada tahun 1940-an atau 30-an kalau nggak salah ya, itu Persia diganti namanya jadi Iran. Jadi langsung kita ke materi. Materinya pada ini sudah Bapak tuliskan di depan sini. Ada sejarah lahirnya Daulah Syafawi di Persia. Sejarah lahirnya Daulah Syafawi di Persia ini berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Jadi dengan Turki Utsmani atau Daulah Turki Utsmani itu sudah didulukan Daulah Turki Utsmani. Jadi sesudah Daulah Turki Utsmani di puncak kejayaannya, nah barulah Daulah Syafawi muncul atau lahir ketika Daulah Turki Utsmani di puncak kejayaannya. Kemudian yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi di Persia. Nah, strategi dan kebijakannya pada masa pemerintahan Daulah Syafawi ini pada masa kepemimpinan Abbas I ya. Ini yang pertama yang memimpin Daulah Syafawi di Persia yang mana dipimpin oleh bernama Abbas I atau seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 lah. Nah, itu ada yang pertama pastinya ya. Iya Pak. Seperti itu. Daulah Syafawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Nah, langkah-langkah yang ditempuh Abbas I ini dalam proses memajukan daulah ini sangat pesat ya. Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Kizibilbas atas Daulah Syafawi dengan cara membentuk pasukan-pasukan yang baru yang terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp. Jadi maksudnya di sini adalah pada kepemimpinan Abbas I ada strategi dan kebijakan dari pemerintah Daulah Syafawi ini seperti budak-budak ditaikan derajatnya atau dimerdekakan. Jadi itu strategi dan kebijakan pemerintahnya. Seperti budak-budak pada masa itu kan dianggap sebelah mata. Jadi kalau di suatu kepemerintahan atau kota itu ada seorang budak atau seperti sekarang ini misalkan tukang minta-minta, itu kan bakal ngotorin itu kota tuh si peminta-minta. Nah, kita taikin derajatnya atau mungkin kita kasih harta supaya dia nggak minta-minta lagi. Jadi kota itu bagus, cantik, indah, nggak ada yang kotor seperti itu ya. Jadi tinggikan derajatnya, digunakan di kepemerintahan itu. Jadi berguna budak-budak itu bukan cuma disuruh aja atau hanya suruh tanpa dibayar. Nah, itu strategi dalam memajukan kepemerintahannya. Kemudian yang kedua ada kebijakannya. Ada yang kedua, ini masih strategi dan kebijakan. Yang kedua ada kebijakannya ya.
mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani, Oh. Turki Utsmani. Jadi antara Turki Utsmani dan Daulah Safawi ini supaya tidak saling iri-irian, maksudnya di sini. Jadi mengadakan perjanjian perdamaian ya, supaya sama-sama saling kerjasama seperti kita dengan negara Indonesia dengan Malaysia. Kalau negara kita mau maju, pasti kita harus butuh negara lain, ya kan? Atau kita di rumah ini lagi sakit, kita punya tetangga, pasti kita harus minta bantuan dari tetangga kita. Seperti itulah kebijakannya atau strateginya supaya sama-sama maju dalam kepemerintahannya. Yang mana kepemimpinan Abbas I ini berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Yang mana yang perlu kita ketahui, di Iran itu masih mengagungkan ya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang ketiga di sini, poin ketiga yaitu kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuannya pada masa Syafawi di Persia. Yang mana ada 3 poin. Yang pertama, kemajuan peradabannya itu dalam segi bidang ekonomi. Yang mana kemajuan pada masa kepemimpinan Abbas I ini yaitu dalam segi bidang ekonomi. Yang mana kemajuannya ini pada jalur yang mulanya diperebutkan oleh negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Prancis ya. Itu mereka dalam bidang perdagangan ya. Mereka saling bersaing. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bidang ilmu pengetahuannya. Pada masa kepemimpinan Abbas I, dalam bidang ilmu pengetahuannya dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti contohnya tradisi keilmuannya atau penemuan-penemuannya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Safawi ini dari segi bidang pembangunannya ya. Kalau misalkan di kota itu, kalau sebuah kota ada bangunan megahnya atau mewahnya atau ada gedung tingginya, nah itu bisa dikatakan kota yang maju. Jadi bisa dilihat di negara Iran, di kota Arafat namanya, Arafat apa kalau nggak salah Bapak itu ya, itu ada bangunan yang indah. Sekarang bisa dikatakan itu salah satu peninggalan peradaban dunia ya. Masjid apa ya Pak. Kemudian keempat, ada kemajuan. Yang ketiga, sudah pasti ada kemunduran. Nah, kemunduran pada masa peradaban Islam masa Daulah Safawi ini ada 3 faktor juga. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Jadi seperti kita negara Malaysia dengan Indonesia saling bertetangga, kita saling bantu membantu, pasti di situ ada konfliknya. Ya. Kayak kita misalkan rebutan perbatasan seperti itu, atau mungkin kekuasaan lain sebagainya, sudah pasti ada itu. Yang kedua, terjadinya karenanya dekadasi moral yang melanda sebagai pemimpin Daulah Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman contohnya, yang waktu itu menggantikan Khalifah Safi Mirza, Abbas II sesudah Safi Mirza.
Yang mana Khalifah Sulaiman ini yang mempunyai sifat jelek, seperti beliau itu pecandu narkotika atau seorang pemabuk, ya, yang menyenangi kehidupan malam. Jadi hancurlah pada masa itu kepemimpinan dia dengan kesalahan dia yang dia buat dengan sengaja, ya, dengan minum-minuman keras, ya, seperti main-main malam dengan, ya, seperti itulah. Kemudian yang ketiga, adanya pasukan gulam, yang mana pasukan gulam ini disebut budak-budak yang tadinya itu diangkat derajatnya oleh Abbas I, kepemimpinan Abbas I, yang mana ternyata budak-budak ini memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Kisbil Bas, karena mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Jadi sesudah ditaikkan derajatnya, kemudian turun keimanannya setelah pemimpinan Daulah pemimpinan Abbas ini berakhir. Jadi terpengaruh dengan masa kepemimpinan yang lain. Ya, jadi yang pertama ada konflik, yang kedua ada dari kesalahan kepemimpinannya, ya. Yang ketiga ada dari perlawanan dari masyarakatnya atau budak-budaknya yang dulu pernah ditaikkan derajatnya berbalik melawan, ya, seperti itu. Ada konflik di dalam suatu kepemerintahan. Jadi seperti itu. Nah, sebelum Bapak akhiri, ya, penjelasan tentang Daulah Syafawi di Persia ini, Bapak mau ngasih pertanyaan nih, karena Bapak capek ngomong terus. Bapak mau ngasih pertanyaan sama murid Bapak yang satu ini. Sebelum Bapak mengakhiri, ya, materi yang Bapak sudah jelaskan, karena Bapak sudah capek ngebahasnya tadi. Nah, kira-kira kamu apa yang bisa kamu ambil dari latar belakang peristiwa dari lahirnya sejarah Daulah Syafawi di Persia ini? Apa yang kamu dapat simpulkan dari latar belakang lahirnya sejarah peradaban Daulah Syafawi di Persia? Coba jawabannya. Menurut saya, Pak, yang penting dalam peristiwa lahirnya Daulah Syafawi yaitu adanya tarekat Syafawiyah yang bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu atau peraturan syariah, Pak. Gitu. Ya, Pak. Tadi kamu yang dapat poinnya di situ tarekat. Ya. Nah, Bapak mau tanya nih. Tadi kan tarekat itu memang semenjak ada di poin ini, yang pertama sejarah lahirnya Daulah Syafawi ini terkenal dengan tarekatnya. Bapak yang Bapak ingin tanyakan, apa sih tarekat menurut kamu? Tarekat itu yaitu jalan atau yang dimaksud jalan yang dilalui berdasarkan syariat atau peraturan Islam. Atau seperti norma-norma, ya. Iya. Yang berlandaskan atas syariat atau peraturan agama Islam. Jadi lumayan cukup jawabannya. Jadi itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Mungkin atas kurangnya Bapak menjelaskan pada materi hari ini sehingga kamu terlihat kebingungan, Bapak perhatikan. Bapak ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya dan salah kata. Tetap semangat dalam belajar, ya, apapun kondisinya. Jadi Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.